Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Zainal Mustafa. Saya dari kelas Tarbiyah A. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari beliau, dosen pengampu bahasa Indonesia. Beliau adalah Dr. Aida Azizah, SPD MPD. Artikel yang akan saya presentasikan kali ini yaitu mengenai kesantunan bahasa pada komunikasi pembantu dan majikan. Untuk abstrak, studi yang dilakukan ini bertujuan untuk memaparkan bentuk kesantunan berbahasa yang digunakan pembantu terhadap majikan. Suatu tuturan yang mengandung unsur kesantunan berbahasa menjadi objek utama dalam studi ini, serta teknik dan strategi kesantunan berbahasa yang digunakan pembantu. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Objek dalam studi ini sudah jelas, yakni berupa tuturan pembantu dalam berkomunikasi dengan majikan. Kemunduran data dalam studi ini berupa frase, klausa, dan kalimat dari tuturan pembantu, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik sadap, rekam, dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa intralingual. Pendahuluan, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi oleh penuturnya. Bahasa dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, manusia tidak semuanya memiliki tulisan yang sama dalam kurung bahasa tulis. Demikian pula dalam bahasa lisan. Manusia tidak memiliki suara tuturan yang sama. Akan tetapi, afeksi-afeksi jiwa yang ditandai oleh kata-kata tuturan, baik tulis maupun lisan, adalah sama bagi keduanya. Pemilihan bahasa oleh penutur lebih mengarahkan pada bahasa yang komunikatif. Melalui konteks situasi yang jelas, suatu peristiwa komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, istilah tindak tutur muncul karena dalam pengucapan sesuatu, penutur tidak semata-mata menyatakan tuturan, tetapi dapat mengandung maksud dan tujuan di balik tuturan. Metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan ini berupa penelitian kualitatif. Menurut Darsinah dan kawan-kawan, pada tahun 2013, 11, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen utama atau instrumen kunci. Subjek penelitian ini berupa tuturan yang diucapkan oleh pembantu. Menurut Mahsun, tahun 2013, 19, objek penelitian merupakan suatu hal yang selalu ada dan selalu bersifat ganda. Dengan kata lain, objek penelitian bahasa selalu hadir dalam konteks yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan dalam penelitian ini, objeknya berupa bentuk kesantunan berbahasa yang ada pada tuturan pembantu ketika berkomunikasi dengan majikan. Hasil A. Kesantunan berbahasa pada komunikasi pembantu dan majikan. Kesantunan berbahasa pada komunikasi pembantu dan majikan ini jika berpedoman pada prinsip kesantunan milik Leeds. Dari studi yang telah dilakukan, bahwasanya dalam tuturan pembantu terdapat beberapa ujaran yang mengandung maksim atau mengandung prinsip kesantunan milik Leeds tersebut. Di antaranya, 1. Penggunaan maksim kearifan atau kebijaksanaan dalam kurung teks maksim. Yang kedua, penggunaan maksim kedermawanan dalam kurung generasi maksim. Yang ketiga, penggunaan maksim pujian atau penghargaan dalam kurung approbation maksim. Simpulan, berdasarkan uraian yang telah ditulis penulis di atas, bahwa penulis melakukan studi tentang kesantunan berbahasa pada komunikasi pembantu majikan di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dari 45
data yang mengandung kesantunan berbahasa. Setiap kesantunan ditandai oleh penanda yang berbeda-beda, namun juga ada beberapa penanda yang sama. Maka diperlukan sebuah prinsip untuk mengetahui kesantunan berbahasa yang ada dalam sebuah tuturan. Prinsip yang digunakan dalam penilaian ini menggunakan prinsip kesantunan Leeds. Dan ternyata sebagian besar tuturan didominasi oleh maksim kedermawanan, di mana penutur berusaha mengurangi keuntungan bagi dirinya dengan menambahkan pengorbanan bagi dirinya sendiri. Dari pemaparan prinsip kesantunan milik Les tersebut, hanya terdapat satu maksim yang tidak ditemukan keberadaannya dalam penelitian ini, yakni tuturan yang mengandung maksim simpati. Daftar pusaka ini ada Khair dan Abdur tahun 2010, Kesantunan Berbahasa Jakarta, Rini Kecipta Narsih dan kawan-kawan tahun 2013, pedoman penulisan skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, BPF KIP UMS Gusriani Nuri, Atmazaki dan Eli Ratna. Tahun 2012, Kesantunan Berbahasa Guru Bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Lintaubu, dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia volume 1 nomor 1 September tahun 2012, seri B87 Let's Geoferry, prinsip-prinsip pragmatik Trans MDD OK Jakarta, penerbit Universitas Indonesia tahun 2011. Mahsun tahun 2013, metode penelitian bahasa tahapan strategi, metode dan tekniknya, Jakarta Raja Wali Press. Cukup sekian, merupakan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya karena masih tahap belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.